Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salam dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya sejenak kita membacakan Ummul Quran. Kita hadiahkan semua papalannya kepada baginda besar Muhammad SAW, kemudian kepada guru-guru kita, dan kepada kedua orang tua, dan kepada pengarang ini kitab, dan terkhusus lagi kepada Maulana Sulaiman Ar-Rasuli. Lahumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita melakukan review sejenak mengenai bahwa pembahasan kita yang berlalu yaitu berkaitan dengan pengertian dari salat jamaah. Kemudian juga telah diuraikan di sana mengenai hukum-hukum seputar salat jamaah, bahwa ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan bahwa salat jamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Itu adalah pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian ada juga mengatakan bahwa sungguhnya salat jamaah itu hukumnya adalah fardu ain, adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan juga ada satu pendapat lain, yang mana pendapat itu mengatakan bahwa sungguhnya salat jamaah hukumnya adalah syarat sahnya salat. Akan tapi pendapat yang masyhur dan yang kita perpegangi adalah bahwa hukumnya salat jamaah itu adalah sunnah muakkad. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita mengenai apa hukumnya mengulang seseorang salatnya yang mana awalnya dia telah melaksanakan salat fardu kemudian diulang lagi, apakah boleh atau tidak? Ini yang akan kita uraikan pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu i'adatul maktubati bisyarti an takuna fil waqti wa an la tuzada fi i'adatiha ala marratin. Dan sunnat hukumnya mengulang salat yang 5 waktu dengan syarat bahwa ada ia salat itu di dalam waktu, dan bahwa salat itu dalam mengulangnya tidak lebih dari 1 kali. Di kata ulama bahwa boleh hukumnya mengulang salat yang fardu tersebut dengan syarat bahwa salat yang kita kerjakan masih di dalam waktu dan ia tidak lebih dari 1 kali. Khilafan li syuyukhina Abil Hasanil Al-Bakri rahimahullahu ta'ala. Lain halnya menurut guru dari guru kita, yaitu Abi Hasan Al-Bakri, semoga Allah ta'ala merahmatinya. Maksud dari pendapat Imam Abi Hasan Al-Bakri ini bahwa boleh mengulang salat yang 5 waktu meskipun lebih dari 1 kali. Jadi kalau sekiranya kita telah melaksanakan salat lalu kita ulang salat itu, boleh walaupun lebih dari 1 kali. Walau suliyatil ula jama'atan ma'a akhara walau wahidan imaman kana au ma'muman fil ula awis saniyati biniyati fardin wa in waqa'at naflan fayanwi i'adatus salati mafrudati
Wakhtaral imamu ayyanwiya zuhra awil asra mathalan wala yata'arradu lil fardi wa rajjahahu fir raudati lakinil awwali murajjihil akatharina. Dan jikalau salat seseorang yang pertama itu hal kadang berjamaah beserta jamaah yang lain, sekalipun seseorang itu sendirian, baik ia sebagai imam ataupun ia sebagai makmum pada yang pertama, awisaniyah atau yang kedua dengan niat fardu, terjadilah atau terlaksanalah atau terjatuhlah salat itu dihukum sebagai salat sunnah. Di dalam hal ini seseorang yang pertama ia telah melaksanakan salat berjamaah, baik dia kerjakan dengan jamaah yang banyak maupun sedikit atau satu orang jamaah saja, satu orang makmum. Lalu bagaimana niat dia yang kedua? Bahwa kata ulama ia tetap dengan niat fardu meskipun nantinya hukum salat yang dia ulang itu jatuh kepada salat sunat. Kemudian seseorang berniat ia mengulang salat yang difardukan, bahwa salat yang kedua yang dia kerjakan itu tetap niatnya niat salat fardu, dan telah memilih al-imam. Maksudnya al-imam di sini adalah Imam Al-Harmain, bahwa berniat dia seseorang akan salat zuhur atau asar seumpama contoh, dan ia tidak mendatangkan di situ niat untuk salat fardu, dan telah menguatkan akannya pendapat itu di dalam kitab Ar-Raudah. Tetapi menurut pendapat yang pertama adalah dikuatkan oleh mayoritas para ulama. Menurut pendapat yang pertama, bahwa seseorang yang berniat bahwa seseorang yang akan mengulang salat fardu, maka ia perlu pada kali yang kedua dengan niat fardu. Akan tapi menurut pendapat yang lain, bahwa tidak mesti di situ mendatangkan niat fardu. Dengan dasar karena sesungguhnya salat yang dia ulang adalah adalah jatuh hukumnya kepada salat sunat. Wal fardul ula walau bana fasadul ula lam tajzu hussaniyatu ala ma'tamadahun Nawawiyu. Dan sekalipun ternyata rusak salat yang pertama, dan jikalau ternyata rusak salat yang pertama, tidak memadai salat yang pertama itu akan salat yang kedua, berdasarkan pendapat yang diperpegangi oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dikata Imam An-Nawawi, kalau sesungguhnya seseorang yang mengulang salatnya itu, kalau salat yang pertama bermasalah, maka salat yang kedua tidak bisa menutupi kepada salat yang pertama. Dan itu juga diperpegangi oleh pendapat guru kita. Khilafan lima qalahu syaikhuhu Zakaria tab'an lil Ghazali wa Ibnul Imadi. Lain hal menurut pendapat yang diperpegangi oleh gurunya pengarang, yaitu Imam Az-Zakaria, karena mengikut kepada pendapat Imam Al-Ghazali dan Ibnu Imad. Idza nawa bisaniyati
al-fardha. Artinya apabila berniat dia seseorang dengan yang kedua itu akan sholat fardu. Wahia bijam'in kathirin afdalu minha fi jam'in qalilin. Lil khabari sahihi wa makana akthara fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala. Dan dianya salat berjamaah dengan jamaah yang banyak adalah lebih utama minha darinya jamaah yang dilakukan oleh jamaah yang sedikit. Di bahwa melaksanakan salat berjamaah dengan banyaknya jamaah itu lebih utama daripada dikerjakan dengan berjamaah akan tapi jamaahnya sedikit. Landasan hukumnya adalah berdasarkan hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Wa makana aktsara. Dan sesuatu yang ada yaitu bagaimana banyak, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini landasan hukum mengenai bahwa melaksanakan sholat jamaah dengan jamaah yang banyak diutamakan daripada jamaah yang sedikit. Illa linnahwi bid'ati imamihi ayil kathiri karrafidi wa fasiqin walau bimujarradit tuhmati fal aqalu jama'atan bal infiradi afdalu. Tadi disebutkan bahwa berjamaah dengan jamaah yang banyak lebih utama daripada jamaah yang sedikit. Ada pengecualiannya dikatakan oleh ulama. Kecuali karena seumpama bid'ah imamnya. Artinya adalah kalau sekiranya jamaah itu banyak akan tapi imamnya itu bid'ah. Kecuali karena seumpama bid'ah imamnya artinya jamaah yang banyak tersebut. Seperti yaitu aliran Rafidiyah. Di Rafidiyah ini merupakan orang yang bid'ah. Wa fasikin. Dan seumpama fasiknya imam. Walau bimujarradit tuhmati sekalipun dengan semata-mata berupa dugaan. Fal aqallu jama'atan, maka sebermula yang sedikit itulah dikerjakan secara berjamaah. Bahkan secara sendirian itu lebih utama. Jadi kalau ada orang melaksanakan salat jamaah di masjid lalu jamaahnya banyak, akan tetapi imamnya itu adalah orang yang bid'ah atau fasik, lebih baik kita mengerjakan salat yaitu sendiri saja di rumah. Hal ini demi menjaga kehati-hatian kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti demikian. Qalahu syekhuna taba'an li syekhihi Zakaria rahimahullahu ta'ala. Seperti demikian itu telah dikatakan oleh guru kita karena mengikut kepada gurunya, yaitu Al-Imam Zakaria, semoga Allah merahmati keduanya. Wa kadza law kana wa kadza law kana la ya'taqidu wujubu ba'dil arkani awish syuruti wa in ata biha li annahu yaqsudu bihan nafliyati wa huwa mubtilun indana. Dan seperti itu juga jikalau ada ia seseorang tidak mengategorikan dia orang itu yang wajib sebahagian rukun-rukun atau syarat,
sekalipun mendatangkan ia orang dengannya rukun-rukun itu, karena bahwa sesungguhnya rukun itu adalah yang dimaksud dengannya. Karena bosnya seorang bermaksud ia orang dengannya rukun-rukun itu adalah yang sunat, dan dianya itu adalah batal menurut kita. Kasusnya seperti ini, yaitu mengenai seorang imam yang mana ia beranggapan bahwa sesungguhnya apa yang menjadi rukun menurut kita dan ia kategorikan itu hukumnya adalah sunnah. Seperti membaca Al-Fatihah, itu hukumnya adalah wajib, menjadi rukun dalam salat. Akan tetapi imam dia mengatakan itu bukan rukun. Tahu bahwa bagi kita bahwa membaca ayat setelah Fatihah itu hukumnya adalah sunnah, sementara dia mengatakan wajib. Apa yang menurut kita itu membatalkan salat, akan tapi menurut dia itu tidak batal, kemudian kita ikuti mereka itu, maka itu membatalkan salat kita, maka kita boleh hukumnya tidak melaksanakan berjamaah bersama mereka. Baik, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya mengenai keadaan atau bagaimana hukumnya melaksanakan salat berjamaah, yaitu keadaannya itu jamaah itu sedikit di masjid, akan tapi diyakini kehalalan buminya atau bangunan yang dibangun untuk itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terlebih untuk kurang saya mohon maaf. Kalau ada salah dan nyangkal saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila qomit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.